Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, di tepi Sungai Kuning, berdirilah awal mulanya sebuah peradaban besar Tiongkok. Dimulai dari dinasti Xia yang dipimpin oleh Yu Yang Agung, seorang pahlawan legendaris yang berhasil mengalahkan banjir besar. Lalu kita masuk ke dinasti Shang. Disinilah masyarakat mulai mengenal sistem perunggu, tulisan, bahkan menggunakan tulang ramalan yang mana huruf-hurufnya akan menjadi cikal bakal huruf Tionghoa. Lalu dinasti Zhou hadir membawa gagasan luar biasa bernama Mandat Suga, di mana seorang raja hanya dapat memerintah jika ia berlaku adil. Namun jika tidak, maka kekuasaan akan diambil alih oleh langit. Dinasti Qin Shi Huang. Bayangin aja, dulu Tiongkok isinya kerajaan-kerajaan yang perang, terus kayak sinetron kolosal. Tapi 221 sebelum Masehi, ada satu negara yaitu Qin yang muncul menjadi pemenang perang. Pemimpinnya adalah Yuan Zheng dan mendeklarasikan diri sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok. Begitu naik fakta dan yang bikin kacau, Qin Shi Huang gaspol bikin negara seragam, mulai dari tulisan, uang, ukuran, sampai lebar roda kereta, dan dikontrol yang rapi banget. Proyeknya nggak main-main, dari tembok besar Cina, jalan raya nasional, kanal lingku, bahkan makam super megah yang dijaga ribuan patung prajurit asli atau biasa dikenal dengan tentara terakota, dan tiap patungnya beda ekspresi loh. Gila nggak sih? Gokil banget kan? Tapi makin lama makin serem. Rakyat disuruh kerja rodi, buku dibakar, ilmuwan dihukum. Pas Qin Shi Huang meninggal karena obat keabadian ternyata racun, anaknya naik tahta. Tapi payah, pejabat licik terus segalanya. Rakyat nggak tahan dan akhirnya boom, Qin runtuh dan hanya bertahan 15 tahun. Tapi pengaruh dinasti Qin gede banget. Bahkan nama Cina diyakini berasal dari kata Qin. Hai semua, kali ini kita akan bahas dinasti Han, salah satu masa paling gemilang dalam sejarah Tiongkok. Dinasti ini bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga simbol kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Dinasti Han berdiri dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, dan memerintah selama lebih dari 400 tahun. Masa ini dikenal sebagai masa kemasan karena banyak kemajuan penting lahir di sini, mulai dari teknologi, pertanian, dan hingga seni dan sastra. Salah satu tokoh pentingnya adalah Kaisar Wu dari Han, pemimpin yang memperluas wilayah, membuka perdagangan, dan mendukung ilmu pengetahuan. Pengaruh dinasti Han bahkan terasa sampai ke Asia Tengah, India, hingga Romawi lewat jalur sutra. Apa yang membuat masa ini begitu istimewa? Karena ditemukan kertas, hukum makin tertata, dan pendidikan makin dihargai. Semua itu didukung oleh pemerintahan yang stabil, dan ajaran Konfusius yang dijadikan dasar moral. Dan yang paling luar biasa adalah warisan dinasti Han. Warisan dinasti Han masih hidup sampai sekarang. Bahkan sebagian besar etnis Tionghoa menyebut dirinya sebagai Han. Dinasti Tang dan Song di Tiongkok sudah memimpin dunia menuju modernitas. Dari ekspansi wilayah, toleransi, ilmu pengetahuan. Kebayang gak sih bangsa Tiongkok dipimpin oleh bangsa Mongol? Pada tahun 1271, Kubilai Han mendirikan dinasti Yuan yang menjadikan Beijing ibu kota. Di sini juga banyak sekali kemajuan besar, seperti perdagangan global, jalur sutra sampai Marco Polo mampir loh ke sini. Ada fakta wow nih, ada negara dengan armada laut terbesar, tembok raksasa, dan kota istana megah kayak di film. Itu ternyata ada loh, pada masa dinasti Ming, berdiri pada tahun 1368 yang dipimpin oleh Zhou Yuanzhang. Pernah kebayang gak sih akhir dari sebuah era? Musik sedih, lampu padam, begitulah runtuhnya dinasti Qing yang terjadi akibat korupsi, perang candu, dan pemberontakan yang bikin Qing tumbang di tahun 1912. Setelah ribuan tahun dipimpin oleh Kaisar, tahun 1912 jadi titik balik. Dinasti Qing runtuh dan Republik China resmi berdiri. Dipimpin Sun Yat-sen, republik ini lahir dengan semangat nasionalisme, demokrasi, dan juga kesejahteraan. Tapi jalan menuju stabilitas ini jauh dari mudah. Wilayah China malah terpecah-pecah dikuasai para panglima perang. Pemerintah pusat lemah, konflik di mana-mana. Chiang Kai-shek muncul sebagai tokoh kuat. Ia berhasil menyatukan sebagian besar Tiongkok di bawah republik. Tapi perang saudara dengan Partai Komunis pecah lagi. Tahun 1949, Komunis menang. Pemerintah Republik China mundur ke Taiwan. Meskipun kekuasaan di daratan berakhir, nama Republik China tetap masih hidup di Pulau Taiwan hingga kini.
China, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan kini menjadi salah satu pemain utama di panggung global. Setelah revolusi komunis tahun 1949, berdirilah RRC. Dan setelah reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, Cina mengalami transformasi dari negara gadis miskin menjadi kekuatan industri dan teknologi. Semua ini dimulai pada tahun 1949, tapi lonjakan modernisasi besar dimulai sejak Deng Xiaoping membuka keran ekonomi di akhir tahun 1970-an. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, Cina berhasil mengejar dan bahkan menyaingi negara-negara maju. Desa-desa berubah jadi kota industri, pelabuhan modern dibangun, dan kota-kota seperti Shenzhen tumbuh dari nol menjadi pusat teknologi dunia. Cina seperti sekarang karena strategi nasional jangka panjang, pendidikan yang dipacu, investasi besar-besaran di infrastruktur dan riset teknologi, dan peran aktif di organisasi internasional. Hari ini Cina bukan cuma dikenal sebagai pabrik dunia, tapi juga pelopor kecerdasan buatan, 5G, kendaraan listrik, dan bahkan misi di luar angkasa.